Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat datang kembali di Babeh Widi Channel dan selamat datang kembali di segmen atau konten Serabi Sinau bareng Babeh Widi. Di Serabi kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran seni budaya teater tentunya. Ya. Dan sebelum kita ke materi, alangkah baiknya saya mohon keikhlasan panjenengan semua untuk bisa like video ini, kemudian subscribe, kemudian share agar video ini menjadi trending dan disukai oleh khalayak dan masyarakat. Seperti itu. Langsung saja tanpa bertele-tele kita ke materi. Materi kali ini yaitu tentang unsur pembentuk teater. Jadi di dalam teater itu ada unsur pembentuknya. Seperti apakah unsur pembentuk teater itu? Ada 5 unsur pembentuk teater, ya. Unsur pembentuk teater ada 5 perkaranya. Yang pertama itu namanya naskah lakon, yang kedua sutradara, yang ketiga pemain, keempat penonton, dan kelima tata artistik. Kita akan pelecehi, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah naskah lakon. Naskah lakon definisinya adalah salah satu ciri teater modern adalah digunakannya naskah lakon. Itu teater modern. Kalau teater jadul atau teater zaman dahulu, itu kadang orang berteater itu tidak memakai naskah lakon. Orang bermain ketoprak, bermain wayang wong itu pakai insting, pakai feeling, karena mereka sudah saking bisanya, sudah saking pinternya. Orang zaman dulu kan memang kepandaiannya luar biasa. Itu sudah saking pinternya, akhirnya mereka hanya mungkin ya, bayangan saya di sini mereka hanya membahas berembuk, kamu jadi Gareng, kamu jadi Semar, memandangnya ini di wayang wong, kamu jadi Arjuna, kamu jadi Bima. Oke, lakonnya adalah Petruk jadi ratu, nah kamu jadi Petruknya. Oke, ceritanya ini, nanti ngomongnya ini, beres. Seperti itu. Pak Guru juga pernah kadang Pak Guru itu ketika tampil itu kadang memakai salah satu ini tanpa naskah. Jadi kita hanya berembuk, kamu peran A, kamu peran B, kamu peran C, nanti kisahnya kayak gini hajar. Seperti itu. Tapi itu hanya kalau sudah ahli. Kalau yang belum dan memang lebih baik itu ya jelas pakai naskah lakon. Karena naskah lakon itu dasarnya teater itu memakai naskah. Kita bisa bercerita karena ada naskah, seperti itu. Kemudian di sini definisinya. Naskah lakon pada dasarnya adalah karya sastra dengan media bahasa kata. Mementaskan drama berdasarkan naskah drama berarti memindahkan karya seni dari media bahasa kata ke media bahasa pentas. Hanya memindahkan, yaitu dari media bahasa kata, media tulisan, kemudian ke bahasa pentas, bahasa pertunjukan. Itu naskah lakon. Dan untuk naskah lakon ini kita akan membahas lebih detail, yaitu di materi kepenulisan. Nah, ini nanti jelas ahlinya ahli kepenulisannya. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih produktif untuk menulis naskah lakon. Oke, ini naskah lakon. Yang kedua, sutradara. Di Indonesia, penanggung jawab proses transformasi naskah lakon ke bentuk pemanggungan adalah sutradara. Nah, pengertian daripada sutradara merupakan pimpinan utama kerja kolektif sebuah teater. Jadi pimpinan utamanya teater yang mimpin itu namanya sutradara. Yang mimpin pas latihan, pas menentukan naskah, menentukan kostum, menentukan pemainnya seperti apa dan lain sebagainya sampai terjadi pementasan, itu sutradara. Alhamdulillah saya sudah
sering kalau di teater kanvas SMK Negeri 1 Purwokerto. Nah, ini itu saya jelas menjadi sutradaranya. Kemudian menurut Harimawan tahun 1993 ada beberapa teori sutradara dalam menjalankan penyutradaraannya. Jadi ada beberapa teori penyutradaraan menurut Harimawan. Yang pertama, sutradara konseptor. Ia menentukan pokok penafsiran dan menyarankan konsep penafsirannya kepada pemain. Pemain dibiarkan mengembangkan konsep itu secara kreatif, tetapi juga terikat kepada pokok penafsiran. Ini sutradara yang santuy. Nah, jadi namanya sutradara konseptor. Itu dia hanya menentukan pokok penafsirannya itu. Istilahnya saya itu ya, sutradara konseptor ini hanya memberikan konsep. Kemudian pemain itu bebas mengembangkannya secara kreatif. Gitu. Wah, ini sutradara yang santuy. Saya juga kadang memakai ini. Biasanya saya kalau sibuk memakai ini. Jadi ketemu anak-anak, kisahnya adalah tentang, anggap saja kisahnya tentang Roro Jonggrang. Nanti seperti ini. Ya, silakan kalian kembangkan sendiri, oke? Nah, nanti baru habis itu saya ngecek lagi. Nah, ini model sutradara konseptor. Oke, yang kedua, sutradara diktator. Ada ini, bukan hanya Hitler saja yang diktator, sutradara juga ada yang diktator. Definisinya, ia mengharapkan pemain dicetak seperti dirinya sendiri, tidak ada konsep penafsiran dua arah. Ia mendambakan seni sebagai dirinya, sementara pemain dibentuk menjadi robot-robot yang tetap buta dan tuli. Wah, ini sangat diktator. Pokoknya semua konsep pementasan yang megang kendali adalah sutradara. Pemain nggak boleh usul, semuanya nggak boleh usul. Pokoknya saya yang berkonsep, sutradara yang memakai konsep, itu namanya diktator. A harus A, seperti itu. Pokoknya kalau kamu nanti acting nangisnya harus guling-guling, harus pokoknya nangis sambil guling-guling. Dan tidak boleh protes, tidak boleh usul. Itu namanya sutradara diktator. Kadang saya seperti ini kalau sedang lomba. Karena lomba, keinginan saya ya jelas ingin menang, ya namanya juga lomba. Akhirnya saya memakai konsep diktator ini. Tapi ya diktatornya ya nggak kejem-kejem. Yang jelas saya benar-benar mau konsep secara pure, secara 100% saya yang konsep. Semuanya dari musik, dari pemain, dari naskah, dari semuanya, dari make up, kostum, pokoknya saya yang konsep harus ini. Seperti itu. Kadang saya memakai seperti itu juga. Tuh. Yang ketiga, sutradara koordinator. Ia menempatkan diri sebagai pengarah atau polisi lalu lintas yang mengkoordinasikan pemain dengan konsep pokok penafsirannya. Oh, kita ibaratkan seperti polisi lalu lintas. Oh, berarti ya yuk kanan, yuk kiri, lurus, maju, yuk berhenti, mandek dan sebagainya. Nah, itu polisi lalu lintas. Jadi mengkoordinir. Oh, ya kamu ke sana. Oh ya kamu ini gitu. Ini juga santuy, ini santuy. Kemudian yang C, sutradara paternalis. Ia bertindak sebagai guru atau suhu yang mengamalkan ilmu bersamaan dengan mengasuh batin para anggotanya. Teater disamakan dengan padepokan sehingga pemain adalah cantrik yang harus setia kepada sutradara. Oh, ia bertindak sebagai guru. Ya guru seperti apa? Berarti ini lengkap nih guru. Berarti ya dia bisa berdiskusi, dia bisa jadi diktator, dia bisa jadi koordinator, dia bisa jadi konseptor, jadi semuanya bisa. Enak nih, ini enak, paket lengkap ini. Ya karena saya mengibaratkan dia bertindak sebagai guru. Guru kan seperti itu, kadang diskusi, kadang menjelaskan secara satu arah, kadang bareng-bareng, kadang malahan, ayo murid-murid usul apa? Nah, seperti itu. Ini sutradara. Oke? Lanjut kita ke pemain. Nah, ini unsur pembentuk teater yang selanjutnya adalah pemain.
Pengertiannya, pemain adalah alat untuk memeragakan tokoh, tetapi bukan sekedar alat yang harus tunduk kepada naskah. Pemain mempunyai wewenang membuat refleksi dari naskah melalui dirinya. Jadi pemain itu alat untuk memperagakan tokoh, tapi tidak hanya tunduk, tapi bisa merefleksikan dari naskah melalui dirinya. Seperti itu. Jadi seumpamanya saya menjadi Wiro Sableng, pementasan saya jadi Wiro Sableng. Seperti apakah Wiro Sableng? Setelah saudara menjelaskan Wiro Sablengnya harus seperti ini. Oh, berarti saya harus seperti ini dengan gaya saya sendiri yang ini. Jadi disamakan persepsinya, dan pemain ini berhak menentukan, oh berarti Wiro Sablengnya ini harus nanti jadinya seperti ini ya, gimana ya. Nah seperti itu tuh pemain. Aspek-aspek yang harus dikuasai pemain: aspek jasmani, tubuh fisik, aspek rohani, jiwa emosi, aspek intelektual. Jadi jasmani, tubuh fisiknya. Jadi pemainnya kadang fisik itu bisa menentukan akan main jadi apa. Seperti itu. Ganteng ya jelas jadi pangeran. Terus yang biasa saja seperti saya, yo jadi prajurit. Seperti itu. Itu. Terus rohani, jiwa emosinya. Pemain harus bisa mengontrol jiwa emosinya. Kapan dia nangis, kapan dia seneng, kapan dia bersedih, takut dan macam-macam. Harus punya sense of emosi, kekuatan emosi itu harus punya. Kemudian yang intelektual, ya harus cerdas. Pemain harus cerdas. Kalau nggak cerdas, ya nggak bisa jadi pemain. Paling nanti di belakang layar bisa. Jadi harus cerdas. Oh, kapan dia jadi raja? Berarti saya harus seperti ini. Kapan jadi rakyat biasa? Kapan jadi komedian? Kapan jadi orang yang penakut dan macam-macam? Itu pemain. Oke. Kemudian penonton juga termasuk unsur pembentuk penting. Teater nggak ditonton ya nggak bisa. Teater ya harus ditonton, pertunjukan itu harus ditonton, entah itu secara streaming atau secara di TV ataupun secara langsung. Nih, tujuan terakhir suatu pementasan lakon adalah penonton. Respon penonton atas lakon akan menjadi suatu respon melingkar antara penonton dengan pementasan. Jadi respon terakhir daripada pementasan adalah ditonton. Kenapa harus menonton? Satu, bertemu dengan orang lain yang menonton teater. Teater merupakan suatu lembaga sosial, jelas. Bisa bertemu dengan orang lain, bisa kumpul, bisa bertemu. Wah nonton ya, ayo nonton bareng yuk di sebelah sana. Habis nonton kita kemana? Nah ini, seperti itu. Yang dua, memproyeksikan diri dengan peranan-peranan yang melakonkan hidup dan kehidupan di atas pentas secara khayali. Teater adalah salah satu cara proses interaksi sosial. Jadi ketika kita menonton teater, kita bisa merefleksikan diri. Wah, umpamanya contoh, ya kayak kita nonton film lah. Kalau kalian sulit membayangkan nonton teater, kita nonton film. Kita nonton film Laskar Pelangi. Nah, kan kita jadi terinspirasi. Wah, Laskar Pelangi tahu kan ya? Andrea Hirata itu Laskar Pelangi. Wah, berarti bagaimana kita merefleksikan diri. Wah, itu ya yang namanya perjuangan dalam menggapai pendidikan biar pinter itu seperti itu susahnya itu. Atau kita nonton Habibie Ainun. Itu yang namanya cinta ya. Saya harus jadi seperti Habibie, setia sampai meninggal. Nah, kan seperti itu. Itu namanya merefleksikan diri. Ada nilai-nilai yang bisa diambil. Walaupun sekarang banyak sinetron terlebih yang nilai-nilainya amburadul, hambar. Kadang yo hanya sekedar hiburan semata. Tapi ya benar, kadang di situ tertulis ini hanyalah hiburan semata. Nah, itu jadi benar, hanya menghibur. Ya, nggak ada salah kalau memang sinetron itu nggak ada yang bisa diambil sama sekali. Maknanya itu nggak ada. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, tata artistik. Ini penting sekali di dalam teater, tata artistik. Ada beberapa macam tata artistik di dalam teater. Yang pertama adalah tata panggung atau setting. Setting ini adalah pengaturan pemandangan di panggung selama pementasan berlangsung.
Tujuannya tidak sekedar supaya permainan bisa dilihat penonton, tetapi juga menghidupkan pemeranan dan suasana panggung. Jadi, biar pementasan itu hidup, harus ada tata panggungnya, harus ada settingnya. Ketika kisahnya di kantor, sebuah kantor, ya kita setting sedemikian rupa itu seperti kantor. Kita kisahnya di sebuah hutan, ya kita bikin semampu kita itu di sebuah hutan gitu. Saya pernah menjadi sutradara sebuah teater, ya judulnya Jeng Menul. Itu settingnya itu harus ada warung bubur, warung yang magrok, yang di situ. Saya bikin warung di situ, bener-bener mirip warung. Sampai sebubur-buburnya kita bikin. Itu namanya tata panggung. Belum lagi umpamanya di taman, ya kita harus bikin taman, itu namanya tata panggung. Oke. Yang kedua, tata cahaya atau lampu adalah pengaturan pencahayaan di daerah sekitar panggung yang fungsinya untuk menghidupkan permainan dan suasana lakon yang dibawakan sehingga menimbulkan suasana istimewa. Jadi teater itu jelas ada lampunya di situ. Kapan ketika suasana tegang, lampunya langsung merah, jazz. Suasana umpamanya horor, adegan horor, muncul setan, muncul hantu, lampu langsung merah, jus. Terus di pojok klip, kemudian ada kukus, ada sabus. Wah, mesti bagus. Itu contohnya. Suasana romantis, langsung lampu hijau atau lampu biru jus. Kalau hijau nanti hulek ya, lampu biru jus, biru ditambah dengan netral, wah romantis seperti itu. Komedi ya jelas netral, biasa saja. Nah itu tata cahaya atau lampu. Selanjutnya adalah tata musik. Nah, tata musik adalah pengertiannya pengaturan musik yang mengiringi pementasan teater yang berguna untuk memberi penekanan pada suasana permainan dan mengiringi pergantian babak dan adegan. Selain berfungsi untuk mengiringi pergantian babak dan adegan biar tidak kosong, umpamanya mulai biasanya nih konsep saya seringnya nih mulai musik kemudian mulai, habis itu adegan, habis adegan mau ganti adegan lagi biasanya saya kasih musik lagi. Itu standarnya permainannya teaternya saya kadang seperti itu, musik lagi, ganti adegan lagi, musik lagi. Itu fungsi pertama. Terus ada lagi memberi penekanan pada suasana permainan. Jadi biar memberikan penekanan ketika bermain drama. Jadi musik itu juga kadang bisa mempengaruhi psikologis penonton yang menontonnya. Nah itu ketika contohnya lagi adegan romantis, kita iringi nih dengan piano yang lagu romantis atau dengan gitar, petikan gitar, yang lagu romantis. Itu nanti jelas kena, romantisnya akan lebih dapet. Musik tegang, lagi marah, langsung musik tegang, wah itu jelas kena. Lagi adegan setan-setan, musik yang serem, nah itu jelas akan mempengaruhi psikologis pemain dan penonton. Pokoknya lebih ciamik, nah, pementasannya lebih ciamik. Nah seperti itu musik. Kemudian tata suara adalah pengaturan keluaran suara yang dihasilkan dari berbagai macam sumber bunyi seperti suara aktor. Ya ini suara aktor, pengaturan suaranya. Aktor harus bersuara keras. Itu kenapa saya sering kalau ngomong itu mesti kalau di kelas itu mesti keras. Kadang tetangga samping kanan kiri, ibu guru, bapak guru yang sedang ngajar keberisikan kalau saya lagi ngajar. Itu sudah terbiasa karena latihan teater jadi ngomongnya banter seperti itu. Biasanya pelatihnya saya itu bilang 500 penonton. Jadi ketika kita latihan teater kalau bisa suara kita itu didengar oleh 500 penonton. Itu biasanya seringnya kayak gitu. Nah, efek suasana dan musik ini pengaturan musiknya juga harus diatur pakai sound system, speaker dan macam-macam. Ini tata suara. Kemudian yang terakhir tata rias dan tata busana adalah pengaturan rias dan busana yang dikenakan pemain
Gunanya untuk menonjolkan watak peran yang dimainkan dan bentuk fisik pemain bisa terlihat jelas penonton. Ya contohnya jadi pejabat, berarti ya make upnya harus yang bagus, yang ganteng, yang gagah. Kostumnya pakai jas, pakai dasi, pakai kemeja, pakai celana kain, ya standar lah. Penonton mesti tahu iki wong sugih, ini orang kaya, ini mesti bos, ini pejabat, pakai pantofel, nah semacam kayak gitu. Jadi kiai ya berarti pakai kupluk, pakai peci, pegang tasbih, pakai koko, pakai sorban, seperti itu. Jadi preman berarti kostumnya atau makeupnya, rambut harus acak-acakan disemir, itu masuk ke tata rias. Ada codetnya, ininya dihitam-hitamkan, pakai kumis melintang, jambang, agak didekil-dekilin, kemudian tata busananya pakai jeans potong sini, sini ada tatonya doa ibu, wes. Kemudian pakai jeans belel, bolong-bolong, sepatu boot, wes. Orang mesti ketika lagi main kayak gitu, kita nonton mesti wah ini preman ini. Nah itu seperti itu, jelas mempengaruhi. Biasanya saya detail juga dalam musik, dalam busana, dalam naskah, penyutradaraan, tata artistik, semuanya biasanya saya sampai detailkan. Tapi itu kalau pementasan yang benar-benar pentas. Kalau hanya pementasan di panggung pas pensi, ya kita atau saya nggak mikirin yang namanya tata panggung, setting itu enggak. Pokoknya pentas ada kursi, ada meja, yaudah main-main. Tapi biasanya yang saya tonjolkan adalah actingnya. Ya jelas pertama itu naskahnya yang bagus, actingnya, kemudian tata busana dan tata rias itu jelas mempengaruhi. Seperti itu saja kali ini tentang unsur pembentuk teater. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau kebanyakan gimmick, ya biar menghibur. Ya karena kalau di kelas ya saya sebenarnya lebih daripada ini, karena ada interaksi dua arah. Cuman ini PJJ ya, saya buat seminimalis mungkin. Yang penting kalian bisa memahami materi teater dan menyukai pelajaran seni budaya. Semoga menghibur. Seperti itu saja ya. Terima kasih. Ojo lali di subscribe, like, komen, dan share. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.